Halo Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Selasa 15 Maret 2022 siang. Seperti biasa, kami akan sajikan informasi teraktual dan menarik yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Bersama saya Diamita, inilah live update selengkapnya. Kita menuju kabar pertama Tribuners dari Aceh. Warga Lentong, Kecamatan Kota Baharu, Kabupaten Aceh Singkil, menemukan sesosok mayat tanpa busana yang mengapung di sungai. Mayat tersebut pertama kali terlihat oleh seorang penduduk di Lentong. Ia lantas memberitahu warga lain untuk melakukan evakuasi. Saat ini kami sudah tersambung dengan wartawan Serambi News, ada rekan Dede Rosadi yang akan melaporkan detail terkait kejadian ini. Silakan rekan Dede dengan laporan Anda. Iya, dia warga Desa Lentong, Kecamatan Kota Baharu, Kabupaten Aceh Singkil pada hari kemarin 14 Maret menemukan sosok mayat yang mengapung di sungai, tepatnya Sungai Lai Soraya yang mengalir di belakang pemukiman penduduk Desa Lentong. Mayat tersebut pertama kali ditemukan oleh warga bernama Pajok Dani. Pajok Dani ini sedang mancing di sungai itu, kemudian melihat sesosok mayat mengapung dari arah hulu ke hilir sungai. Kemudian melihat itu, ia memberitahu warga lain. Selanjutnya menggunakan perahu, warga beramai-ramai melakukan evakuasi dengan cara menarik mayat itu ke arah pinggir sungai. Selanjutnya setelah sampai di arah pinggir sungai, kemudian memberitahu aparat desa setempat, kemudian berlanjut ke kecamatan dan pihak kepolisian. Akhirnya datang petugas kesehatan dari Puskesmas Kota Baharu dengan membawa ambulan bersama aparat kepolisian, kemudian mengevakuasi mayat tersebut ke ambulan, selanjutnya untuk dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Singkil. Sampai hari ini mayat tersebut belum diketahui identitasnya dan memang saat ditemukan juga dalam kondisi tidak berbusana sehingga tidak diketahui itu jenazah siapa, dan sejauh ini memang sampai hari ini juga tidak ada warga yang mengaku merasa kehilangan anggota keluarganya, dan dari pihak pemerintah Kabupaten Aceh Singkil menurut informasi dari Camat Kota Baru sudah mencoba menyebarkan informasi penemuan jenazah tersebut. Satu-satunya tanda memang yang ada di tubuh korban itu adalah tali yang mengikat sarung golok yang ada di pinggangnya. Sementara petunjuk lain sejauh ini belum ada, apalagi memang sebagian anggota tubuh dari mayat tersebut sudah mulai rusak sehingga sulit dikenali. Namun menurut informasi dari petugas medis bahwa memang berdasarkan cirinya memang ini adalah laki-laki dewasa. Sebelumnya memang di Kabupaten Aceh Singkil sempat mengira bahwa mayat itu merupakan warga Aceh Tenggara yang diinformasikan hanyut sebelumnya, tapi setelah dicocokkan ternyata berbeda karena yang hanyut dari Aceh Tenggara merupakan pelajar, sementara ini berdasarkan ciri-cirinya merupakan orang dewasa. Memang sungai yang mengalir ke Kabupaten Aceh Singkil ini atau yang bermuara di laut Kabupaten Aceh Singkil ini, hulunya ada di Kabupaten Aceh Tenggara, kemudian ada di Pak Barat Sumatera Utara, serta ada di Kota Subu Salam. Namun sejauh ini dari warga yang ada di hulu sungai atau kabupaten kota yang ada di hulu sungai sudah diberitahu oleh pemerintah Kabupaten Aceh Singkil, tapi sejauh ini memang belum ada yang merasa kehilangan anggota keluarga. Dan informasi terakhir tadi dari Camat Kota Baharu, Ganda Bancin, bahwa mayat saat ini masih ada di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Singkil. Untuk langkah selanjutnya apakah akan dikebumikan, informasinya memang masih dirembukan. Kemungkinan akan ditunggu beberapa hari, 1 atau 3 hari ke depan. Jika tidak ada juga yang merasa kehilangan, kemungkinan akan dikebumikan di Kabupaten Aceh Singkil. Demikian. Baik, Tribuners, terkait temuan sesosok mayat ini, rekan Dede juga sudah melakukan wawancara bersama Camat Kota Baharu, Ganda Banjin. Berikut liputan lengkapnya. Terkait jenazah yang sudah tiba di rumah sakit saat ini, untuk tindakan selanjutnya kita akan melaksanakan musyawarah terlebih dahulu di jajaran Muspika, dan juga ini perlu kita laporkan kepada pimpinan untuk langkah-langkah selanjutnya. Sekian seperti itu. Artinya masih menunggu beberapa hari ya? Ya, kita tunggu beberapa hari ini, nanti kita musyawarahkan bagaimana langkah selanjutnya. Korban lain kasus penipuan berkedok aplikasi Binomo di Indonesia satu persatu mulai membuat laporan ke pihak kepolisian.
Terbaru ada 2 korban asal Palembang yang telah siap membuat laporan di SPKT Polda Sumatera Utara. Mereka mengaku mengalami kerugian hingga 2 miliar rupiah karena bermain aplikasi Binomo. Selengkapnya akan dilaporkan rekan Goklas, wartawan Tribun Medan yang saat ini sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan Goklas. Ya, selamat sore Dea. Benar bahwa alam dari korban Binomo yang berinisial FA dan RM itu datang dari warga Kota Medan dan juga warga Kisarat melapor ke SPKT Polda Sumut terkait dengan dugaan penipuan sehingga membuat kedua korban Binomo tersebut mengalami kerugian sampai miliaran rupiah seperti itu. Nah, adapun mereka melaporkan ada 4 terlapor dengan inisial Z, SM, MI, dan J. Adapun keempat terlapor ini diduga merupakan rekan kerja oleh Indra Kents serta guru dari Indra Kents itu sendiri yakni Pakar. Nah, adapun sampai saat ini terkait laporan tersebut sudah direspon oleh pihak Polda Sumatera Utara melalui Kabid Humas Kombes Pol Hadi Wahyudi yang dimana mereka akan melakukan penyelidikan terkait dengan laporan tersebut. Nah, adapun dari penuturan korban bahwa mereka sudah mulai berakses Binomo ini sejak tahun lalu dan sampai kehilangan bermiliar-miliar uang itu sampai mereka harus menjual mobil, menjual usaha mereka, dan bahkan ada yang bercerita juga dari korban dia sampai sempat ingin bercerai dengan istrinya. Nah, adapun keempat terlapor tersebut dilaporkan tentang peristiwa pidana Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang informasi dan transaksi elektronik pasal 28. Sekian ya. Baik, Tribuners, terkait kasus ini, rekan Goklas sudah melakukan wawancara bersama dengan Nauli Siagian selaku kuasa hukum korban aplikasi Binomo. Biar ikut selengkapnya. Jelasin Bang terkait kedatangan kita di sini Bang. Oke, hari ini kami mendampingi para korban aplikasi Binomo dan Kotek. Hari ini ada 2 korban yang membuat LP. Kemungkinan beberapa hari kemudian ada lagi yang menyusul. Karena saat ini yang tergabung dalam grup Telegram korban aplikator ini mencapai 400 orang untuk Sumatera Utara. Dari 2 ini kira-kira kerugian sementara berapa Bang? Hampir 1 miliar kerugian dari kedua korban ini. Yang dilaporkan inisialnya siapa Bang? Inisialnya Z, J, MI, dan S. Jadi semua dalam satu perusahaannya Bang? Ada 2 aplikasi, Binomo dan Kotek. Sudah berapa lama korban ikut dalam program itu Bang? Yang satu dimulai dari Agustus dan yang satu dari September 2000 berapa? 2021. Bang, yang terduga pelaku yang kita laporkan ini adalah rekan dari Indra Kents itu bagaimana Bang? Ya, rekan dari Ika. Kenapa enggak langsung Indra Kents-nya, apa enggak terlibat atau gimana? Karena dia pakai aplikator yang bukan langsung ke Indra Kents, sehingga kita tidak bisa melaporkan langsung kan. Tapi pemiliknya Indra Kents. Kuat dugaan kita ya. Yang dari Pakar ada juga? Ada. Anak-anak muridnya Pakar. Anak-anak muridnya dari anak muridnya Pakar ya? Oh ya, kita laporkan semua. Iya, betul. Ada korbannya ya, kemudian kita mau korbannya. Salah satu ada ini. Hujan deras melanda Kota Malang, Jawa Timur selama berjam-jam pada Senin 14 Maret kemarin. Akibatnya banjir pun merendam sejumlah titik di Malang. Banjir itu tersebar merata di setiap kecamatan di Kota Malang dengan ketinggian banjir yang bervariasi. Informasi lebih detailnya dan juga bagaimana keadaan terkini di sana akan dilaporkan wartawan Tribun Jatim. Ada rekan Kukuh Kurniawan yang akan melaporkan. Silakan rekan Kukuh. Iya, baik rekan Dea. Jadi hujan deras yang terjadi sekitar pukul 2 siang yang terjadi pada kemarin membuat banjir di beberapa titik di wilayah Kota Malang. Hal tersebut dibenarkan oleh Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Malang, Nur Asmi. Dari data BPBD yang sementara, terdapat 15 titik banjir
15 titik banjir itu tersebar merata di setiap kecamatan di Kota Malang dengan ketinggian yang banjir yang bervariasi antara 15 cm hingga 2 meter. Ke-15 titik banjir itu adalah di Jalan Borobudur, Jalan Sudimoro, Jalan Raden Panji Suroso, Jalan Raya Candi Gang 3, Jalan Veterang, Jalan Bareng, Jalan Insinyur Rais, Jalan Lejen S. Parman, Jalan Mawar Gang 1A, Jalan Simpang Sulfat Selatan, Kelurahan Purwantoro atau Kampung Belintung RW 5, Jalan Batubara, Jalan Ahmad Yani, Perumahan The Cluster Nirwana, Pandanwangi, dan yang paling parah ketinggian air mencapai 2 meter atau di Jalan Simpang Teluk Bayur, Gang 5 RT 5 RW 8. Dan hingga saat ini pihak BPBD Kota Malang masih terus melakukan pendataan dan asesmen. Pasalnya kemungkinan titik banjir tersebut akan bertambah. Dan saat ini juga personel BPBD telah disiagakan untuk mengantisipasi apabila terjadi akibat hujan deras. Begitu rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Kuku Kurniawan melaporkan dari Malang, Jawa Timur. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi berikutnya, Tribuners. Rumah warga di RT 11 dan 12 perkampungan Jalan Bina Putra, Kelurahan Guntung Payung, Kota Banjarbaru mulai kosong ditinggal pemiliknya. Kosongnya rumah-rumah warga ini dikarenakan sudah dibayarnya ganti rugi rumah mereka atas pembebasan untuk jalan baru menuju Bandar Udara Internasional Syamsuddin Nur Banjarmasin. Saat ini kami sudah tersambung dengan wartawan Banjarmasin Pos, ada rekan Wilna Sari yang akan melaporkan lebih detailnya. Silakan rekan Wilna dengan informasi Anda. Ya, rekan Dea, sebagian rumah warga yang berada di Jalan Bina Putra di Kelurahan Guntung Payung, Kota Banjarbaru ini sudah mulai dikosongkan oleh warga karena warga sudah menerima uang ganti rugi atau uang pembebasan dari Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Selatan, di mana rumah mereka akan dijadikan jalan baru untuk Bandara Internasional Syamsuddin Nur Banjarmasin. Dan rumah warga yang sudah dikosongkan ini sudah dibayarkan, sementara masih ada juga rumah warga yang belum dikosongkan oleh warga. Pembuatan jalan baru bandara ini sendiri sebelumnya sudah diwacanakan dari tahun 2021 dan pada 2021 kemarin juga sudah dilakukan pembebasan lahan sebanyak 113 parcel dengan total anggaran 60 miliar. Dan untuk di tahun 2022 ini pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sendiri melanjutkan pembebasan lahan untuk akses jalan baru Bandara Syamsuddin Nur ini dengan anggaran 34 miliar untuk 92 parcel lahan. Dan perlu diketahui juga jika jalan baru bandara tersebut nantinya akan menghubungkan dari Jalan Ahmad Yani menuju ke jalan tembus bandara yang sebelumnya sudah dibangun oleh Pemprov Kalimantan Selatan. Dan jalan baru ini nanti akan dibangun oleh Balai Pelaksana Jalan Nasional Banjarmasin atau BPJN. Dan jalan baru ini nanti panjangnya kurang lebih sekitar 2,85 km dengan lebar 50 meter. Dan rumah warga yang sudah dikosongkan ini sendiri berada di RT 11 dan RT 12 di Kelurahan Guntung Payung di Jalan Bina Putra, Kota Banjarbaru. Begitu rekan Dea. Baik, Tribuners, terkait ini juga rekan Wilna sudah melakukan wawancara bersama salah seorang warga setempat bernama Berliana. Berikut keterangan lengkapnya. Ini belum ditinggalkan ke rumah pian ini berarti, Bu? Maksudnya ditinggal gimana? Belum ditinggalkan maksudnya? Belum. Kenapa, Bu? Soalnya kan rumahnya belum selesai. Oh kan iya. Belum ada surat. Harus meninggalkan bangunan gitu, Bu lah. Jadi masih bertahan dulu di sini. Kemarin sudah dibayar berarti, Bu ya? Ya, sudah dibayar. Sekitar berapa, Bu? Satu rumah full berarti, Bu lah? Iya. Berapa kemarin, Bu? Sekitar 6 lebih lah. Oh, 6 lebih. Terus pindahnya nanti ke Banjarbaru juga atau di luar? Ya di sini juga. Di sini. Oke, siap Ibu. Ini berarti banyak yang kosong sudah, Bu lah? Yang rumah yang kena pembebasan lahannya?
Oh, oke. Jadi sudah dibayar ibunya. Jadi harapannya ya nanti aja dulu lah, soalnya pembebasan yang kedua tahap 2 belum gitu Bu lah. Jadi masih ada waktu lah gitu Bu ya. Oke, siap Ibu. Makasih Bu Berliana. Pemerhati manuskrip Provinsi Banten melakukan penyelamatan atas 6 mushaf Al-Quran tulisan tangan abad ke-18. Mushaf Al-Quran itu merupakan peninggalan Kesultanan Banten setelah terendam banjir di sekitaran kawasan wisata religi Banten Lama. Masing-masing manuskrip Al-Quran itu berisi 30 juz. Bagaimana penampakan terkininya dan juga proses penyelamatan ini akan disampaikan wartawan Tribun Banten, ada rekan Belda Niati. Silakan rekan Belda. Iya baik rekan Dea, bahwasanya pemerhati manuskrip Banten bernama Yadi Ahyadi, beliau mendapatkan aduan dari warga sekitar yang tinggal di kawasan wisata religi Banten Lama pasca banjir bahwa terdapat manuskrip yang memang terdampak banjir dan terendam, sehingga Yadi Ahyadi dia bersama dengan 4 orang timnya melakukan survei langsung ke lokasi untuk melakukan penyelamatan terhadap manuskrip-manuskrip tersebut. Ya, sebelumnya dia menggunakan alat sederhana yaitu berupa kapas dan juga alat yang lainnya. Perlahan satu persatu naskah tersebut manuskrip tersebut dia sanggah menggunakan kapas, kemudian setelah itu juga manuskrip tersebut disimpan kembali sampai menunggu kering. Kemudian juga berdasarkan informasi dari Yadi bahwasanya dia bersama timnya berencana minggu depan akan mensurvei kembali pasca dilakukan penyelamatan naskah tersebut. Rencananya naskah tersebut akan dilakukan digitalisasi supaya terselamatkan konteks daripada naskah tersebut. Selain itu juga Yadi Ahyadi meyakini bahwasanya di Banten masih banyak sebaran naskah-naskah peninggalan Kesultanan Banten yang masih tersebar di masyarakat sekitar. Selain itu juga naskah tersebut berjumlah 6 buah mushaf Al-Quran, masing-masing satu mushaf berisi 30 juz. Menurut keterangannya bahwasanya manuskrip tersebut ditemukan di Gedung Tiamah, tidak jauh dari Masjid Agung Banten. Begitu rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Belda untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Aksi perampokan terjadi di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Perampokan tersebut menyebabkan korban yang merupakan pemilik sebuah kios meninggal dunia. Korban mengalami luka di beberapa bagian tubuhnya akibat serangan menggunakan senjata tajam. Untuk detail kronologi kejadian akan dilaporkan jurnalis Tribun Timur, ada rekan Kasdar Kasau yang sekarang sudah bergabung bersama kami di sana. Silakan rekan Kasdar. Baik rekan Dea, terima kasih atas kesempatannya dan Tribuners dimanapun Anda berada, bahwa pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 terjadi perampokan dan pembunuhan di Desa Patiro Mampu, Kecamatan Dua Bocoe, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Aksi pembunuhan dan perampokan ini diketahui oleh warga setempat setelah warga ingin membeli ataupun berbelanja di tempat korban, karena korban merupakan pengusaha yang memiliki kios di Desa Patiro Mampu, memiliki kios yang menjual bahan campuran. Kemudian setelah ditemukan oleh warga setempat, korban sudah tidak bernyawa lagi dan ditemukan beberapa luka robek di sejumlah ataupun di sekujur tubuhnya. Di antaranya ada di bagian kepala dan leher dan juga di kedua tangan korban. Dan setelah itu, setelah ditolong oleh warga setempat dan pihak yang bertugas ataupun pihak kepolisian, kemudian pihak keluarga selanjutnya membawa korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Tendriawaru, Kabupaten Bone, yang selanjutnya untuk melakukan autopsi ataupun divisum. Pada pukul kejadian diperkirakan sekira pukul 9.45 waktu Indonesia Tengah. Kemudian setelah ditemukan warga, korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Tendriawaru Daerah Tendriawaru Kabupaten Bone pada pukul 11.30 tiba di rumah sakit. Selanjutnya pada pukul 12.30
kembali dibawa ke rumah duka di Desa Patiro Mampu, Kecamatan Dua Bocoe, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Nah, setelah itu korban pun dimakamkan ataupun disemayamkan di kampung halamannya sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah. Adapun korban merupakan seorang janda yang namun tidak memiliki anak. Ya, korban merupakan juga berempat bersaudara dan memang sudah lama tinggal di desa Patiro Mampu ini, dan memiliki dua rumah. Rumah pertama tak jauh dari lokasi kejadian, dan memang ini rumah yang tempat kejadian adalah rumah yang dijadikan tempat usaha juga, begitu rekan Dea. Baik, Tribuners, rekan jurnalis kami juga sudah melakukan wawancara bersama Kapolres Bone AKBP Ardiansyah. Berikut keterangan lengkapnya. Hanya kasus dugaan pembunuhan di Dua Bocah ini, Pak, seperti apa dari pihak kepolisian sendiri? Terima kasih rekan-rekan media. Jadi perlu kami sampaikan menginformasikan bahwa benar apa adanya telah terjadi penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia yang terjadi di Desa Patiro, Kecamatan Dua Bocah, Kabupaten Bone. Ini kejadiannya sekitar pukul 9.30 tadi pagi pada hari Senin. Hari ini benar adanya ada terjadi tindakan penganiayaan mengakibatkan meninggal dunia. Oleh karena itu dari pihak kepolisian sementara masih dapat penyelidikan untuk mencari bukti-bukti yang ada, dan saksi sudah melakukan pemeriksaan beberapa saksi supaya untuk mengungkap kasus kejadian tersebut yang ada di Kecamatan Dua Bocah. Dugaan sementara, Pak, apa ada motif barang yang diambil seperti? Sementara kami dari proses penyelidikan untuk terkait masalah dugaan apakah itu ada kasus yang lain terkait masalah, tapi untuk sementara itu adalah penganiayaan yang mengakibatkan meninggal seseorang. Demonstrasi tolak tambang di Kabupaten Konawe Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tenggara berlangsung bentrok. Ratusan mahasiswa dari lintas kampus di Sultra terlibat saling lempar batu dengan aparat Satpol PP. Demonstran ini berlangsung di gerbang pintu masuk kantor Gubernur Sultra, Kelurahan Mokwau, Kecamatan Kambu, Kota Kendari. Saat ini kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Sulbar, ada rekan Fadli Aksar yang akan melaporkan kejadian lengkapnya. Silakan rekan Fadli. Ya baik, rekan Tribuners. Demonstrasi penolakan tambang di Kabupaten Konawe Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tenggara berujung bentrok. Ratusan mahasiswa dan Satpol PP terlibat saling serang menggunakan batu. Demonstrasi tersebut terjadi atau berlangsung di gerbang kantor Gubernur Sultra, Jalan Haloleo, Kelurahan Mokwau, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara pada Senin 14 Maret 2022 siang kemarin. Demonstrasi awalnya yang diikuti oleh lintas kampusnya, antara lain dari Universitas Haloleo, dari mahasiswa Universitas Sulawesi Tenggara, dan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Kendari. Demonstrasi awalnya berlangsung damai, para mahasiswa ini saling bergantian melakukan orasi untuk menyampaikan pendapatnya. Demonstrasi ini sebenarnya menolak aktivitas pertambangan yang dilakukan oleh PT Gema Kreasi Perdana di Kabupaten Konawe Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tenggara. Dan itu sebenarnya mereka meminta untuk bertemu dan menyampaikan tuntutan dan aspirasinya kepada Gubernur Sulawesi Tenggara. Namun Gubernur Sulawesi Tenggara Ali masih tak berada di kantornya karena sedang mengikuti kemah di ibu kota negara atau IKN di Kalimantan Timur bersama Presiden Joko Widodo. Kemudian Wakil Gubernur sendiri Lukman Abu Nawas berada di Kabupaten Konawe Selatan, sehingga mahasiswa hanya ditemui oleh Asisten 1 Sekretariat Provinsi Sulawesi Tenggara, yakni Ilyas Abibu. Namun
mahasiswa tidak puas hanya ditemui oleh asisten satu. Mereka mendesak untuk bertemu dengan gubernur atau wakil gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara, sehingga para mahasiswa itu merangsek masuk dan menerobos barikade aparat Satpol PP dan kepolisian. Bentrok pun terjadi, namun bentrok tersebut tidak berlangsung lama karena mahasiswa lebih mengalah karena menunggu kedatangan wakil gubernur yang tidak berada jauh dari wilayah Kota Kendari. Karena tak sabar menunggu sekitar 15 menit setelah kondusif, kemudian mahasiswa kembali memaksa masuk karena wakil gubernur tak kunjung menemui mereka, sehingga mahasiswa akhirnya memulai kericuhan dengan melakukan menyerobot atau merangsek masuk ke barikade aparat Satpol PP dan kepolisian. Aksi saling dorong pun terjadi. Tak lama saling lempar pun tak terhindarkan. Aparat Satpol PP membalas lemparan dari mahasiswa sehingga terjadilah bentrokan dan kericuhan. Mahasiswa lari atau berhamburan menuju ke arah gerbang Mapolda Sulawesi Tenggara. Kemudian para aparat Satpol PP berlarian masuk ke dalam areal kantor gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara, namun tidak banyak juga yang tidak sedikit maksud saya yang bersembunyi di balik tembok gerbang. Satpol PP langsung mengambil alih kericuhan itu, kemudian langsung mengejar para mahasiswa dan para mahasiswa itu berlarian hingga bentrokan pun berangsur-angsur kemudian kondusif. Tidak lama polisi mendatangkan satu unit mobil water cannon masuk ke areal kantor gubernur. Situasi pun kembali kondusif meski ada seorang mahasiswa yang mengalami luka di bagian kepala, yakni Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Haloleo Kendari. Begitu, Dea. Baik, terima kasih rekan Fadli Aksan untuk laporan Anda dari Sultra. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Kepulauan Riau, Tribuners. Seorang pria asal Batam menjadi tersangka spesialis pencurian motor di pasar. Belasan motor telah berhasil ia gasak. Pelaku kemudian menjual motor hasil curiannya lewat media sosial Facebook. Selengkapnya dan juga kronologi penangkapan pelaku pencurian motor ini akan dilaporkan rekan jurnalis dari Tribun Batam, ada Roni Lodolaleng yang akan melaporkan. Silakan rekan Roni. Ya, selamat siang Dea dan juga Tribuners. Dapat kami laporkan bahwasannya baru-baru ini Polsek Lubuk Baja menangkap seorang pria bernama Ali Imron di salah satu tempat keramaian di Kota Batam. Ali ditangkap lantaran melakukan pencurian kendaraan bermotor. Tidak tanggung-tanggung selama dalam kurun 1 tahun, Ali berhasil mencuri 16 unit motor di kawasan Nagoya, Batam, Kepulauan Riau. Di hadapan polisi, Ali mengakui semua perbuatannya itu dan bersedia menjalankan hukuman sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia begitu. Ali mengatakan pada saat melakukan aksinya dia melakukan seorang diri dan ia hanya mengincar korban saat teledor. Dia tidak menggunakan alat seperti kunci T ataupun alat lain. Setelah berhasil mencuri, ia tidak preteli motor ya. Ia hanya mengganti platnya saja guna untuk mengelabuhi pemilik ataupun petugas kepolisian. Selanjutnya ia tawarkan barang curian motor tersebut ke beberapa grup Facebook seperti FJB di Kota Batam. Setiap motor biasanya ia jual cukup murah ya, yakni 1 juta hingga 1.500.000 rupiah. Dan uang hasil tersebut ia gunakan untuk kepentingan hidup sehari-hari. Sementara Kapolsek Lubuk Baja saat dikonfirmasi mengatakan meski sudah banyak mencuri motor, namun pelaku baru 1 kali ini saja ditangkap begitu. Pelaku bukan residivis curanmor
Namun baru kali ini berurusan dengan pihak kepolisian. Pihaknya terus melakukan pengembangan untuk mengungkap kasus lain yang berkaitan dengan pelaku. Demikian dia yang bisa kami laporkan dari Batam. Baik, terima kasih rekan Roni, dan berikut Tribuners kami tampilkan hasil wawancara bersama Kapolsek Lubuk Baja, Kompol Budi Hartono selengkapnya. Daripada aksi pidana yang dilakukan. Sudah berapa lama dia melakukan kejahatan itu? Dia belum mengatakan beberapa lama, tapi yang jelas dia mengakui dia sudah mengambil 16 unit motor yang ada di daerah sekitaran Nagoya, Kecamatan Kubai. Untuk satu kendaraan dia jual berapa? Dia menjual di FGB dengan kisaran harga 1 juta sampai 1,5 juta. Plek-plek bulat, jadi tidak dibongkar-bongkar, tidak dipreteli. Hanya modusnya mengganti plat motor yang setelah dia curi, dia ganti plat motornya, kemudian dia gunakan selama itu untuk dia sehari-hari, kemudian dia pajang kendaraan itu di FGB untuk dijual. Dia pakai kunci T dalam melakukan kejahatannya seperti apa? Untuk kendaraan yang 16 tadi, yang kita gali hanya yang BB yang ada kaitannya di Polsek Lubuk Baja, dan pada saat itu memang si korban meninggalkan kunci masih berada di kontak sepeda motor. Jadi pada waktu itu kunci masih berada lengket di kendaraan motor tersebut. Tapi yang ini ada sempat terjual Pak? Belum. Sudah dipajang, kita pancing. Sudah terpajang, kita pancing. Satreskrim Polres Bogor mengamankan kawanan begal yang sering beraksi di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sejumlah pelaku diketahui masih di bawah umur. Dalam melancarkan aksinya, mereka kerap menodongkan pistol mainan untuk menakuti para korbannya. Terkait kronologi penangkapan komplotan begal ini akan dilaporkan jurnalis Tribun Bogor, ada rekan Naufal Fauzi yang saat ini sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan Naufal dengan laporan Anda. Baik, rekan Dea dan juga rekan-rekan Tribunus, kami informasikan bahwa Satreskrim Polres Bogor telah menangkap sebanyak 6 orang kawanan pelaku begal atau tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang kerap beroperasi di wilayah Kabupaten Bogor. Dalam rilis yang digelar oleh pihak Polres Bogor, dari ke-6 tersangka ini, 3 tersangka diantaranya tidak ditampilkan kepada publik oleh pihak kepolisian karena menurut pihak kepolisian 3 orang diantaranya dari tersangka ini merupakan anak yang masih di bawah umur. Dalam pengungkapan kasus ini, Kapolres Bogor AKBP Iman Imanuddin menjelaskan bahwa awalnya pihak kepolisian mendapatkan laporan adanya begal, ada tindakan begal di wilayah Jalan Raya Cilebut, wilayah Sukaraja, Kabupaten Bogor. Yang mana peristiwa itu terjadi pada tanggal 2 Maret 2022 lalu. Jadi awalnya kawanan pelaku begal ini berkeliling pada malam itu sekitar pukul 12 malam atau tengah malam, yang saat itu mereka sebut dengan istilah hunting. Namun hunting ini menurut mereka merujuk kepada memburu orang-orang untuk dibegal di jalan raya. Dan saat malam itu mereka berkeliling hunting memburu korbannya, para pelaku menemukan seorang pengendara, kemudian pengendara motor ini langsung didekati, kemudian diancam menggunakan senjata tajam sejenis pedang katana atau pedang Jepang. Kemudian yang bersangkutan juga diancam menggunakan pistol yang belakangan diketahui ternyata pistol tersebut pistol mainan yang berupa korek api. Dalam kejadian pembegalan tersebut, korbannya rupanya saat itu melakukan perlawanan. Dan saat perlawanan itu, pelaku melakukan pembacokan kepada korban tepat di arah kepala. Namun karena korban menggunakan helm, tebasan atau bacokan dari pelaku ini meleset, kemudian menggores bagian punggung korban. Dan korban berhasil melarikan diri dari pelaku yang melakukan pembegalan tersebut.
Dalam pembegalan itu, kawanan pelaku hanya berhasil merampas satu unit handphone dari korbannya, dan mereka gagal merampas motor dari korban tersebut karena korban berhasil kabur setelah melakukan perlawanan, meskipun korban juga turut terluka dalam kejadian tersebut. Setelah kejadian itu dilaporkan kepada pihak kepolisian, sekitar 2 hari kemudian pihak Satreskrim Polres Bogor akhirnya menangkap ke-6 tersangka, yang mana mereka ini adalah eksekutor dan juga penadah. Dan mereka rata-rata memang berusia 17 tahun sampai berumur 22 tahun. 3 orang diantaranya masih anak-anak. Menurut pengakuan pelaku kepada pihak kepolisian, mereka ini juga mengaku kerap melakukan pembegalan di wilayah Kabupaten Bogor. Dan Kapolres AKBP Imanuddin mengatakan bahwa saat ini pihaknya masih akan terus melakukan pendalaman untuk mencari TKP-TKP lain yang pernah dilakukan pembegalan oleh kawanan pelaku begal ini. Demikian. Baik, terima kasih rekan Naufal Fauzi melaporkan dari Bogor. Selamat bertugas kembali. Kami jeda sejenak dan akan kembali sesaat lagi. Tetaplah di live update Tribun News. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37. Kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah. Bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca ya, Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah. Bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca ya, Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya
Memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke. Kembali di live update Tribun News, kita menuju informasi berikutnya. Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali meresmikan Medical Center PSSI di GBK Arena, Jakarta Pusat pada Senin 14 Maret kemarin. Medical Center PSSI yang bertempat di GBK Arena lantai 5 ini digunakan untuk tes fisik dan latihan fisik pemain. Medical Center PSSI ini pun untuk pertama kalinya ada sejak federasi berdiri hampir 92 tahun. Bagaimana penampakan terkini dari Medical Center terbaru ini dan juga apa saja yang ada di sana akan disampaikan rekan Rafsan Zani Simanjorang, reporter Warta Kota yang saat ini sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan Rafsan dengan informasi Anda. Ya, terima kasih rekan Dea. Memang Senin 14 Maret 2022 kemarin secara resmi PSSI telah memiliki Medical Center di mana di sana nantinya para atlet, tak hanya atlet tetapi juga masyarakat umum bisa mengecek kondisi fisik, bahkan kesehatannya akan terbaca dengan alat-alat tes kesehatan yang ada di Medical Center PSSI, di mana Medical Center PSSI akan dibuka setiap hari Senin hingga hari Jumat. Dan ada pun peralatan yang ada di Medical Center PSSI termasuk modul alat fisioterapis yang VALT, di mana ada beberapa jenis peralatan yang ada di sana, sekira 50, dan peralatan ini semuanya canggih, seperti ada airbands, kemudian ada force decks, ada force frame, ada juga human track, dan ada juga norboard. Dan ada pula modul alat fisioterapis in body seperti BPB1 0320, kemudian ada juga BSM 370, ada juga in body 120, ada juga in body 270 hingga in body 770. Dan adapun Medical Center ini merupakan bentuk sinergitas antara pemerintah dengan PSSI, di mana PSSI di era kepemimpinan Muhammad Irawan mengusulkan untuk pengadaan Medical Center, tentunya dengan pengadaan alat-alat medical check-up. Dan ini yang akhirnya diberikan oleh pemerintah melalui Kemenpora Zainuddin Amali. Dan lewat Medical Center ini pula nanti akan banyak manfaatnya kepada atlet, khususnya pesepak bola Indonesia, di mana kemarin belum lama ini timnas U16 Indonesia telah dan fisiknya bagaimana apa aja yang akan dilatih untuk bisa mencapai hasil maksimal. Dan tentunya dengan adanya Medical Center ini menjadi salah satu bukti bahwa sport science telah dimiliki atau telah diberlakukan di PSSI. Dan dengan adanya sport science ini, Menpora juga berharap bahwa suatu saat nanti PSSI ataupun sepak bola Indonesia bisa mencapai prestasi terbaiknya. Demikian rekan Dea. Baik, Tribuners, rekan Rafsan Zani juga sudah melakukan wawancara bersama Ketua Umum PSSI. Berikut liputan lengkapnya kami tampilkan. Ini sudah saya sampaikan di bantuan dari beliau, Pak Presiden, Pak Menpora terutama untuk PSSI. Itu alat ini datang dari Australia dan Jerman dari pengadaan. Ini dibutuhkan untuk atlet kita, tapi kami membuka juga beberapa atlet yang memang memerlukan alat untuk teman-teman wartawan. Jadi saya sudah menjelaskan cara penggunaannya, otot, masalah paru, dan lain sebagainya, ada fisioterapi dan sebagainya. Tentunya pasti bermanfaat sekali karena ini yang terbaik di ASEAN, hasil dari laporan dari tim kami. Jadi sekali lagi ini yang pertama bagi sepak olahraga mungkin sepak bola yang sudah beberapa puluh tahun kita berhenti pada sekarang. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Menpora, Pak Presiden atas pengadaan alat yang luar biasa canggih ini. Sebentar ketahuan gerakan tulang kita miring tidak, apa gerak tangan kita.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diketahui memilih tanah dari Kampung Akuarium, Penjaringan, Jakarta Utara untuk dibawa ke Ibu Kota Negara Nusantara, Kalimantan Timur. Diketahui tanah ini memiliki riwayat penggusuran dan pembangunan. Pemilihan tanah Kampung Akuarium ini pun ternyata sempat mengejutkan masyarakat dan pejabat kampung setempat. Selengkapnya akan dilaporkan reporter Warta Kota, ada rekan Junianto Hamonangan yang saat ini sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan Junianto. Iya, Dea, dapat saya laporkan. Sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memilih tanah yang berasal dari Kampung Akuarium yang berada di Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara. Pemilihan tanah yang akan dibawa untuk ke IKN Nusantara tersebut terbilang mendadak, karena berdasarkan keterangan dari Ketua RT Kampung Akuarium, Topas Juanda, pemilihan tersebut dikabari kepada warga setempat pada hari Minggu malam atau sehari sebelum Anies berangkat menuju Kalimantan Timur. Pemberitahuan yang mendadak tersebut membuat warga tidak mempersiapkan segala sesuatunya, sehingga warga pada keesokan harinya langsung berkumpul, khususnya kaum ibu, untuk menggali tanah yang berada persis di dekat pintu gerbang Kampung Susun Akuarium. Pada saat itu, ibu-ibu sendiri yang mencangkul tanah yang berada persis di depan pintu gerbang. Selanjutnya, tanah yang dikumpulkan oleh para ibu-ibu tersebut kemudian dibawa dengan menggunakan sebuah tempat khusus dari berbahan anyaman, yang selanjutnya langsung dibawa oleh protokoler dari Pemprov DKI Jakarta untuk diserahkan kepada Gubernur Anies untuk kemudian dibawa ke IKN. Menurut Ketua RT Kampung Akuarium, Topas Juanda, pemilihan tersebut menjadi sebuah saksi kalau Kampung Akuarium kini sudah kembali berdiri dan masyarakatnya bisa kembali beraktivitas setelah sempat digusur pada periode kepemimpinan gubernur sebelumnya. Pada kesempatan itu juga Pak RT Akuarium Topas Juanda meminta nantinya pembangunan di IKN bisa menjadi representasi bahwa pembangunan di sebuah ibu kota baru tidak sampai perlu menggusur masyarakat ekonomi menengah ke bawah, supaya tetap memberikan kesempatan yang sama bagi masyarakat untuk bisa berkembang di ibu kota negara yang baru nantinya. Dea. Baik, Tribuners, rekan jurnalis kami sudah melakukan wawancara bersama Ketua RT Kampung Akuarium, Topas Juanda. Berikut kami tampilkan selengkapnya. Protokolnya membawa tempat sekitar 2 tempat dan diambil oleh ibu-ibu, tepatnya di Cangkul, untuk dibawa Pak Anies siangnya. Selain tanah mungkin ada yang lain? Kampung Akuarium hanya tanah gitu, hanya tanah, tanahnya aja. Pak RT waktu itu dikasih tahu nggak kenapa di sini ngambil tanahnya? Sebelumnya sih kaget juga, malam ditelepon oleh protokol, katanya untuk mewakili DKI Jakarta tanah untuk segubernur se-Indonesia, katanya ngambil tanahnya dari Kampung Akuarium, mungkin yang ada maknanya terpenting yaitu dari tergusur dan dibangunkan kembali. Oke. Ini ngambil tanahnya dari berapa titik nih di sini? 1 titik aja sih di sini, tepatnya di yang tadi saya pegang tadi, itu titik yang tadi. Mungkin ada alasan tertentu Bang kenapa ngambilnya di sini, mungkin dari teksturnya kah atau apanya? Kalau kita lihat benar tanah Kampung Akuarium itu subur, terbukti dari tanaman-tanaman yang ditanam, nggak ditanam aja timbul gitu. Kayak kemarin tuh ada buah timun suri segala macam timbul aja gitu. Oke. Untuk antusias warga gimana Pak RT pas tahu tanahnya diambil buat IKN? Ya sangat senang lah mewakili se-DKI gitu. Sangat senang, dan Pak Gub juga titip pesan, katanya semoga masyarakat di Kampung Akuarium sehat-sehat aja ketika sudah dibangunkan kembali rumahnya gitu. Nasib malang dialami bayi di Kampung Sop, Desa Compang Dejing, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur. Bayi itu terlahir dengan memiliki kelainan, yakni terlahir tanpa anus. Bupati Manggarai Timur, Agus Andreas bersama sejumlah pihak terkait lainnya menyempatkan untuk menyambangi kediaman bayi tersebut. Informasi selengkapnya dan juga bagaimana pantauan di sana saat kunjungan Bupati Manggarai Timur ini akan dilaporkan reporter Tribun Flores, ada rekan Robert Ropo yang akan melaporkan. Silakan rekan Robert.
Baik, dapat dilaporkan bahwa ada salah seorang bayi di Kampung Sok, Desa Copandejing, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dilahirkan tanpa anus, sehingga untuk membantunya maka pada usai dilahirkan langsung dilakukan operasi sebagai operasi awal di Rumah Sakit Marombok, Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat. Setelah itu rencananya pada bulan April tahun 2020, di mana bayi ini genap berusia 7 bulan, selanjutnya akan dilakukan operasi di rumah sakit yang ada di Denpasar, Bali. Terkait dengan informasi bahwa seorang bayi di Kampung Sok yang lahir tanpa anus tersebut, maka Bupati Manggarai Timur Agas Andreas SHM bersama dengan Ketua TPPKK Kabupaten Manggarai Timur menyempatkan diri untuk menyambangi bayi tersebut pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 kemarin. Saat bertemu dengan bayi tersebut, Bupati Manggarai Timur juga menyampaikan atau berjanji bahwa akan biaya operasi yang ada di Denpasar nanti akan ditanggung oleh pemerintah daerah. Dengan demikian, Bupati mengharapkan atau meminta kepada kedua orang tua bayi tersebut untuk memberikan surat permohonan kurang mampu dari desa ditujukan kepada Bupati Manggarai Timur. Dan selanjutnya, biaya-biaya operasi itu akan dilaporkan atau dibuktikan dengan kwitansi-kwitansi yang nantinya kwitansi-kwitansi itu akan dilampirkan dan ditujukan kepada pemerintah daerah, sehingga total biaya yang dikeluarkan oleh kedua orang tua atau pihak keluarga tersebut akan digantikan oleh keuangan pemerintah daerah. Dari janji tersebut yang disampaikan oleh Bupati Manggarai Timur tersebut, kedua orang tua dari bayi itu pun mengharapkan agar apa yang disampaikan oleh Bupati tersebut bisa terjawab, karena sesuai dengan kemampuan mereka, ya, di mana kedua orang tua bayi tersebut adalah petani yang berpenghasilan atau ekonomi khusus, ekonomi rendah, sehingga tidak mampu untuk melakukan operasi di Denpasar. Mengingat biaya yang cukup begitu besar selain biaya operasi dan juga transportasi serta makan minum. Karena itu, selain mengharap kepada Bupati, kedua orang tua ini juga mengharapkan ada belas kasihan dari orang-orang yang punya kepedulian atau uluran kasih untuk membantu mereka sehingga proses operasi anak mereka di Denpasar dapat berjalan dengan lancar. Demikian dia. Baik, Tribuners, berikut kami tampilkan keterangan dari Bupati Manggarai Timur Agas Andreas terkait hal ini selengkapnya. Minum susu Jadi ini apa? Bapak nanti akan diganti. Kalau minum susu apa? Biayanya diganti oleh Pemda. Oke. Mungkin nanti saya cari uang dulu. Yang penting April cari uang. Mereka berangkat dulu. Tidak apa-apa. Setelah itu nanti uang itu ganti saya uang kalau Pemda bayar. Karena kita mesti setelah operasi semua biaya-biaya semua itu baru diganti oleh Pemda. Oke, siap. Tapi nanti buat surat permohonan dulu ya, Bupati, supaya pergi operasi ke sana kita tahu sejak awal. Oke, siap. Oke. Kita beralih ke Jawa Tengah. Polisi menetapkan SJ alias Godek yang diduga kuat melenyapkan nyawa istri Syria bernama Suminem. Adapun kematian Suminem ini membuat geger warga di Dusun Dukuh RT 03 RW 05 Kelurahan Popongan Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Solo, ada Mardon Widianto yang saat ini sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan Mardon dengan laporan Anda. Ya, terima kasih rekan dia. Selamat siang Tribuners. Saya akan menyampaikan terkait babak baru dari
pembongkaran makam di Bejen Karanganyar yang polisi telah menetapkan Polres Karanganyar menetapkan satu tersangka yaitu SC yang merupakan suami sirihnya korban, dan atas pertimbangannya tersebut polisi mempertimbangkan berdasarkan dari beberapa belasan saksi, termasuk 13 saksi, termasuk pelaku sendiri. Namun meskipun begitu, untuk hasil otopsi masih belum bisa dipaparkan karena masih belum, pihak Polres mengaku belum menerima hasil otopsi korban. Untuk kronologinya itu diduga pelaku melakukan penganiayaan terhadap korban dengan menaruhkan muka korban di muka saat menggendong korban, dan kepalanya terbentur dengan tembok toilet di rumah orang tua tersangka. Nah, pasca kejadian tersebut, tersangka sempat membelikan makanan bubur untuk korban, namun saat dimakan korban tersendak, batuk, dan meninggal dunia.